ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita mengalami kebersamaan merayakan Paskah bersama-sama di sore hari ini. Dan sungguh Tuhan juga luar biasa, kita diberi kesempatan untuk bisa sama-sama merenungkan firman sabda Tuhan. Firman sabda Tuhan yang akan kita renungkan saya ambil dari Yohanes 20 ayatnya yang 11 sampai dengan ke-18. Saya akan bacakan saja untuk mempersingkat waktu ya. Jadi Bapak Ibu silakan merenungkan, silakan mendengarkan. Yohanes 20 ayatnya 11 sampai dengan 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia ditempatkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang harus cari?" Maria menyangka orang itu adalah penuntut agama, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Jangan kau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada anakku dan anakmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, Injil hari ini sebenarnya yang tadi baru saja kita dengarkan, itu sebenarnya adalah lanjutan dari Yohanes 20 ayatnya yang pertama sampai ke 10. Di sana diceritakan bahwa pagi-pagi benar Maria Magdalena sudah pergi ke kubur Yesus. Kemudian Maria Magdalena mendapati bahwa batu yang menutupi makam Yesus itu sudah tidak ada, sudah diambil orang. Kemudian Maria Magdalena memberitahukan hal itu kepada Petrus dan juga satu murid Yesus yang lainnya. Dan pada akhirnya diceritakan bahwa ketiganya menemukan bahwa jenazah Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kubur tersebut. Hal itulah yang menyebabkan Maria Magdalena menangis. Dia mengalami kesedihan yang cukup dalam, dan dikatakan bahwa Maria Magdalena sampai merasa dia tidak Tuhan, merasa bahwa Tuhannya telah diambil orang. Bahkan dikatakan juga ketika dia melihat Yesus, dia tidak bisa mengenali bahwa itu adalah Yesus. Demikian yang dialami Maria Magdalena. Maria Magdalena, kalau saya melihat ada 3 fakta dalam perjalanan hidupnya. Ketiga fakta itu adalah yang pertama adalah bahwa Maria Magdalena sebelum dia bertemu Yesus, dia adalah seorang wanita biasa yang jauh dari Tuhan,
atau bisa dikatakan bahwa hidupnya itu penuh dengan kegelapan. Hal ini bisa kita dapati di dalam Lukas babnya yang ke-8 ayat yang kedua. Boleh ditampilkan? Lukas 8 babnya yang kedua dikatakan seperti ini. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi lewat ayat ini kita bisa tahu betapa suramnya, betapa gelapnya hidup dari Maria Magdalena sebelum ia bertemu dengan Yesus. Dikatakan di dalam ayat ini bahwa ia bukan hanya terikat oleh 1 atau 2 roh jahat, tetapi oleh 7 roh jahat. Angka 7 sendiri di dalam kitab suci itu melambangkan kesempurnaan. Artinya apa? Artinya betapa sempurnanya iblis mengikat hidup dari Maria Magdalena. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah setelah Maria Magdalena disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ia berubah, hidupnya berubah dari sebelumnya jauh dari Tuhan menjadi seorang pengikut Yesus yang setia. Hal itu bisa kita temui, bukti dari kesetiaan dari Maria Magdalena bisa kita temui di dalam Matius babnya yang ke-27 ayat 56 dan 61.